Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas sedikit tentang biografi singkat Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul beserta karya-karya beliau dan sumbangsinya sampai saat ini. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau populer dipanggil Abah Guru Sekumpul merupakan seorang ulama besar asal Kalimantan yang dikenal hingga penjuru negeri. Beliau lahir di desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar pada 11 Februari 1942. Beliau adalah keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar. Guru Ijai, panggilan lain Abah Guru Sekumpul, dilahirkan dari pasangan keluarga sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf dan ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia. Dorongan cinta kepada ilmu dan semangat mencarinya senantiasa ditanamkan sejak dini kepada Muhammad Zaini oleh orang tua dan neneknya. Di bawah bimbingan kedua orang ini, Muhammad Zaini ditanamkan kedisiplinan dalam pendidikan. Keduanya juga menanamkan pendidikan tauhid, akhlak, dan membaca Al-Quran. Tahun 1949, saat berusia 7 tahun, Muhammad Zaini kecil mulai mengikuti pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Kampung Keraton, Martapura selama 2 tahun. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, Muhammad Zaini melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Darussalam Martapura. Pada masa ini dan seterusnya, Muhammad Zaini sudah belajar dengan guru-guru terkenal dan ahli di bidangnya, seperti Kiai Haji Husin Dahlan, Kiai Haji Salman Yusuf, Kiai Haji Husin Qadri, dan lain-lain. Ringkasnya dalam catatan Mirhan, total guru Kiai Haji Muhammad Zaini berjumlah 179 orang yang ahli di bidangnya masing-masing, berasal dari wilayah Kalimantan, Jawa, Madura, dan Mekah. Karena kecintaannya terhadap ilmu, selain belajar secara formal di Pondok Pesantren Darussalam, Muhammad Zaini juga mendapatkan tambahan ilmu dengan cara halaqah atau belajar berkelompok dengan ulama tertentu untuk bidang ilmu tertentu pula. Selain belajar bidang ilmu tertentu, Muhammad Zaini rajin baca Al-Quran. Untuk ilmu qiraah, ia belajar secara otodidak mendengarkan di radio, kemudian menirukan lagu atau lantunan lagu yang dibacakan qori. Walaupun tidak secara khusus belajar ilmu qiraah Al-Quran, tetapi Muhammad Zaini dapat menguasai beberapa jenis lagu seperti Husaini, Nahawan, Hijazi, dan lainnya. Dalam bidang dakwah, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mulanya membuka pengajian atau majelis talim di Kampung Keraton di rumah pondokan yang sekarang dekat dengan makam ayah beliau. Di rumah pondokan itu, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bersama beberapa santri PP Darussalam mengadakan majelis talim. Di rumah pondokan itu pula, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mulai menghidupkan selawat burdah dan maulid habsyi sebagai cikal bakal pengajian sekumpul. Tahun 1988, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pindah ke Sekumpul Martapura dan membangun sejumlah bangunan, di antaranya komplek pemukiman yang berjumlah 17 buah dan musola Ar-Raudah. Di dalam komplek inilah Kiai Haji Muhammad Zaini mengadakan dan memimpin pengajiannya. Sebelum kepindahan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sekitar tahun 1987, Sekumpul masih berupa semak belukar. Akan tetapi, setelah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani menetap di Sekumpul sekitar tahun 1988, terjadilah perubahan besar-besaran terhadap daerah Sekumpul dan sekitarnya. Masyarakat berlomba membeli tanah di daerah Sekumpul dan sekitarnya. Ekonomi masyarakat Sekumpul juga menggeliat. Daerah Sekumpul yang tadinya sepi berubah menjadi ramai. Ditambah dengan adanya pasar rakyat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Pemekaran yang paling utama dalam pengajian Sekumpul adalah menyampaikan ajaran akidah atau keimanan, keyakinan kepada Allah dengan paham yang dibawa oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi tentang syariat ibadah dan muamalah yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan menurut paham Imam Al-Syafi'i. Kemudian ajaran tasawuf berupa akhlak atau etika mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga yang menghidupkan kembali atau bahkan yang memperkenalkan kembali Tarekat Samaniyah pada masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Tarekat Samaniyah berasal dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Al-Karim Al-Saman Al-Madani.
Tarekat Samaniyah mendapat sambutan yang luar biasa dan banyak pengikutnya dari masyarakat Muslim Kalimantan Selatan. Karena Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mengenalkan dan mengijazahkan kepada murid-murid di pengajian Ar-Raudhah Sekumpul. Sumbangsi beliau dalam bidang seni yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini diyakini adalah tokoh yang memasyarakatkan pembacaan Sim al-Durar atau yang masyhur dikenal dengan Maulid Habsyi di wilayah Kalimantan. Selain itu, sholawat atau qasidah, burdah, dan dalailul khairat juga menjadi semarak di majelis ilmu sekumpul yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Hingga sekarang, setelah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani wafat, pembacaan Maulid Habsyi di Musola Ar-Raudhah masih terus berjalan dan tetap dihadiri oleh banyak jamaah dari Martapura dan sekitarnya. Atas jasa Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang mempopulerkan Maulid Habsyi, hingga sekarang pembacaan Maulid Habsyi tidak hanya dibaca pada setiap perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga sering dibaca mengiringi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti acara pernikahan, tasmiyah, pengantaran jujuran, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi, pemikiran Muhammad Zaini Abdul Ghani tidak terlepas dari pemikirannya pada persoalan kehidupan ekonomi, yaitu pertama, hidup jangan berhutang. Kalau berhutang, maka akan terikat dengan hutang yang berkepanjangan. Hal ini akan mengganggu ketenangan hidup dan yang lebih rugi akan mengganggu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim boleh memiliki dan memanfaatkan fasilitas kemewahan dunia selama hal itu tidak menjadikan penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas dunia yang dimiliki harus digunakan sebagai sarana pendukung dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan saja, melainkan juga direalisasikan dalam bentuk ibadah dan perbuatan. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani menyatakan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan yang bebas dari unsur riba. Cara Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani meningkatkan ketakwaan umat Rasulullah SAW adalah dengan menulis dan menerbitkan beberapa risalah, yaitu Al-Risalatun Nuraniyah fi Syarhit Tawassulatis Samaniyah, Al-Mdad fi Aurat Ahwal Al-Widad, Risalah Mubarakah, Manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani, As-Saman Al-Madani, dan Nubzatun min Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustazil Azam Muhammad bin Ali Ba'al. Salah satu risalah beliau yaitu Risalah Mubarakah Manaqib Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani berisi manaqib Syekh Saman yang membicarakan tentang kepribadian Syekh Saman, antara lain senang dengan penuntut ilmu, orang alim, fakir miskin, secara maksimal melakukan musyahadah al-wujud dan muraqabah, mengurangi tidur di malam hari, sering melakukan puasa sunat, riyadah, zuhud, dan berisi wasiat-wasiat Syekh Saman, diantaranya laksanakanlah salat 5 waktu dengan berjamaah, salat Jumat, memperbanyak zikir, membaca Quran, musyahadah wahdat al-afal, dan lainnya.